Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di kuliah psikologi pendidikan ini. Bagi kalian yang masih belum menonton serial dari kuliah psikologi pendidikan ini, kalian bisa tonton videonya pada link yang ada di atas ini. Nih, atas. Oke, sudah ya, sudah diklik. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Dan khusus bagi anggota kelas saya, silahkan absen dulu di aplikasi Google Classroom. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Jadi, pengelolaan kelas itu adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kelas dengan maksud dan tujuan agar tercapai kondisi kelas yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Oke, itu pengelolaan kelas. Nah, ciri dari kelas yang terkelola dengan baik itu apa? Yang pertama, siswa terlibat secara aktif. Kemudian, minim gangguan. Siapa yang ganggu? Yang ganggu adalah siswa-siswa yang suka ganggu. Nah, terus yang ketiga, waktu belajar itu terpakai dengan efisien. Efisien maksudnya bagaimana? Ya, terpakai hanya untuk proses belajar mengajar saja, tidak terpakai untuk hal lain di luar dari proses belajar mengajar. Terus, nah, perspektif pengelolaan kelas itu ada 4 di sini. Ada perspektif psikologis, itu bisa dengan perspektif itu apa? Sudut pandang kan ya. Jadi bisa kita mengelola kelas itu dari sudut pandang humanis. Kita kemarin sudah membahas teori humanis. Atau bisa juga dari perspektif behavioris, itu nanti tentu perlakuannya di dalam kelas akan berbeda. Terus kemudian dari perspektif aturan, konsekuensi, dan penguatan. Ini maksudnya begini. Jadi, aturan, konsekuensi, dan penguatan ini masuk dalam perspektif behavioris ya. Oke, komunikasi. Komunikasi itu adalah inti dari proses belajar mengajar sebenarnya. Bagaimana penanggung jawab kelas yang dalam hal ini adalah guru, pendidik, itu mengkomunikasikan yang pertama, harapan-harapannya. Jadi, guru itu harus mengkomunikasikan harapan-harapannya kepada peserta didik ketika dia pertama kali mengajar di kelas tersebut. Jadi dia pengennya anak didiknya itu menjadi seperti apa, paham materi apa saja, dan seterusnya. Kemudian komunikasi nonverbal. Jadi, ya kita susah ya zaman sekarang, kita harus pakai masker. Tapi komunikasi nonverbal itu bukan hanya mimik muka ya, cemberut, tersenyum, itu tidak hanya itu, tapi juga gestur. Apa itu gestur? Gestur adalah gerak-gerik dari tubuh kita. Komunikasi nonverbal. Ya contohnya misalnya kalian mengacungkan kepalan tangan kepada orang lain, itu namanya apa? Ya komunikasi bahwa kalian nantang berkelahi ya kan. Atau kalian mengacungkan jempol pada orang lain, itu maknanya apa? Ya maknanya itu berarti kalian memberi apresiasi pada orang lain dan seterusnya. Itu komunikasi nonverbal. Jadi guru harus menguasai pola-pola komunikasi semacam ini selain dari komunikasi verbal. Yes. Terus, perhatian pada tingkah laku positif. Jadi suatu perbuatan, ini menurut Skinner ya, kita sudah bahas kan ya, operant conditioning. Jadi suatu perbuatan itu kalau diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, dia akan diulang lagi gitu. Itu prinsip dasar teori behavioral ya kan. Jadi perilaku menyimpang itu kalau dia mendapatkan tujuan dari perilaku itu dilakukan, maka dia akan diulang lagi. Nah, permasalahannya murid atau peserta didik di dalam kelas itu ketika dia melakukan perilaku mengganggu, itu tujuannya apa sih? Kita harus memahami itu. Mayoritas dari tujuan peserta didik melakukan perilaku itu adalah mencari perhatian. Jadi, segala bentuk perhatian itu akan dimaknai oleh peserta didik sebagai penguat dari perilaku mengganggunya itu, sehingga dia akan mengulangi lagi. Nah, dalam perspektif perhatian pada tingkah laku positif ini apa? Jadi karena peserta didik itu tujuan melakukan perilaku negatifnya adalah untuk mencari perhatian, maka ya jangan diperhatikan.
kadang-kadang guru itu salah tangkap ya, salah pemahaman ya. Pokoknya ini ya, maksudnya sebenarnya pengen menghentikan, tapi dianggap oleh siswa malah menjadi penguat dari perilakunya. Oke, apa yang biasanya dilakukan guru ketika anak-anak atau anak didiknya melakukan perilaku negatif? Dia akan marah, ya kan? Anaknya dimarahi, terus diumpat-umpat gitu kan. Ternyata menurut penelitian itu adalah salah satu bentuk perhatian dari guru terhadap peserta didik yang melakukan perilaku negatif ini. Sehingga alih-alih perilaku negatifnya itu dihentikan, malah semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena dia dapat perhatian berupa marah-marah itu tadi. Bisa dipahami ya? Kalau enggak nanti kalian putar ulang lah bagian ini ya. Intinya begini, untuk menghentikan perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik, maka yang dilakukan adalah ya sudah diabaikan saja, fokus saja pada perilaku positif yang dilakukan oleh peserta didik yang lain. Caranya bagaimana memperhatikannya? Caranya apabila ada peserta didik yang lain yang melakukan perilaku positif, langsung beri penguat, langsung beri konsekuensi positif dari perilaku positif itu. Misalnya ada seorang siswa yang bertanya, padahal jarang siswa itu bertanya, ya kan? Oleh karena itu, supaya dia tanya lagi dan temannya yang melihat itu ikut-ikutan tanya, maka harus dikasih penguat. Misalnya bagaimana? Dikasih ucapan, wah bagus, pertanyaanmu bagus sekali. Jarang-jarang ada pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira peserta didik diberi apresiasi seperti itu bagaimana? Lalu gesturnya kasih jempol, weh, tunjukkan jempol ke dia. Seneng kan? Seneng. Karena seneng apa? Perilaku yang membawa efek menyenangkan akan diulangi lagi. Dan Bandura mengatakan, ini kan tadi kata Skinner gitu ya. Ada lagi seorang pakar namanya Bandura, dia mengungkapkan teori modeling. Kita juga sudah bahas itu. Jadi sesuatu itu dimodel itu ketika menarik perhatiannya individu. Nah, ketika seorang peserta didik melihat temannya itu diberi apresiasi oleh guru ketika melakukan perilaku positif, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan ikut-ikutan. Karena apa? Karena pengen dapat apresiasi positif. Gitu. Next. Waktu dalam pengajaran. Ada dua hal yang harus diperhatikan guru berkaitan dengan waktu dalam pengajaran. Yang pertama adalah smoothness. Dan yang kedua adalah transition. Smoothness ini apa? Jadi urutan pelajaran yang baik dan mencoba menghindari loncatan-loncatan dari satu topik ke topik yang lain atau dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain. Jadi perpindahan dari satu materi ke materi yang lain itu tidak meloncat-loncat, harus smooth, ada urut-urutannya gitu. Seolah-olah biar terasa seperti cerita yang mengalir gitu ya. Terus yang berikutnya adalah transition. Apa itu transition? Mengatur satu aktivitas ke aktivitas lain, seperti dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain dan dari satu pelajaran ke jam istirahat. Jadi transisi antara kelas yang satu dan kelas yang lain. Kalau smoothness tadi apa? Berkaitan dengan materi yang dibahas. Kalau transition berkaitan dengan apa itu namanya? Kelas. Jadi ada kelas kimia, matematika, fisika gitu. Oke, itu harus diatur. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang berujung pada perilaku negatif. Next, Emer. Emer ini adalah peneliti yang cukup terkenal di bidang pengelolaan kelas. Dia mengatakan bahwa mempelajari kegiatan-kegiatan guru pada permulaan tahun dikorelasikan dengan tingkah laku siswa pada akhir tahun pelajaran. Wah, jadi dia meneliti, guru diteliti sama dia dengan jumlah sekian sampel guru ya. Dia meneliti apakah ada hubungan antara apa yang disampaikan guru dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan guru di awal kelas, di awal semester, di awal tahun ajaran baru dengan perilaku siswa di akhir tahun ajaran baru. Apakah siswanya ini mengalami perubahan perilaku atau tidak gitu. Dan apa yang ditemukan? Jadi Emer ini nggak sendirian ya. Jadi et al itu dan kawan-kawan bahasa Indonesianya. Kira-kira begitu. Emer et al tahun 80. Jadi mereka itu menemukan bahwa
hari-hari pertama siswa masuk sekolah merupakan hari-hari yang kritis dalam mengembangkan peraturan yang dibuat guru. Jadi, guru itu kalau ingin menghendaki kelasnya itu terkelola dengan baik, dia harus mikir bagaimana cara mengelolanya itu sebelum dia masuk pertama kali ke dalam kelas itu. Jadi dia harus memikirkan peraturan yang akan diterapkan di dalam kelasnya itu seperti apa, konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan itu seperti apa, dan seterusnya. Oke, rencana sebelum dimulai ajaran baru. Nah, ini yang harus dilakukan guru. Kapan? Ya sebelum masuk kelas, untuk pertama kali. Jadi sebelum masuk kelas untuk pertama kali, membuat perencanaan, mengatur kelas meliputi 3 langkah, yaitu dia harus membayangkan tingkah laku siswa yang diharapkan itu nanti kayak apa. Kalau saya membayangkan siswa saya duduk rapi, mendengarkan ketika saya memberi penjelasan, lalu kemudian bertanya ketika saya beri kesempatan untuk bertanya, terus mengerjakan tugas dengan serius, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, menerapkan harapan-harapan yang sudah dibayangkan itu ke dalam prosedur dan aturan-aturan. Nah, supaya siswa-siswa peserta didik saya itu seperti yang saya bayangkan, duduk rapi, mendengarkan penjelasan, lalu bertanya ketika diberi kesempatan bertanya, itu supaya seperti itu harus bikin aturan kayak apa sih? Oke, nah itu harus ada prosedurnya dan ditetapkan dalam aturan-aturan gitu. Terus yang ketiga, mengidentifikasikan konsekuensi. Kalau ada yang melanggar aturan-aturan yang kita sudah buat itu, konsekuensinya apa? Pengurangan nilai kah? Dijejer di depan kelas kah? Suruh push up kah? Suruh lompat pagar kah? Suruh angkat kaki 1 di depan kelas kah? Dan seterusnya. Ya jangan kejam-kejam lah ya. Nanti masuk penjara lagi. Dilaporkan sama wali kelasnya, wali muridnya, jangan. Ya kalaupun ada konsekuensi itu yang dalam batas-batas mendidik dan wajar gitu ya. Oke. Kegiatan pada tahun ajaran baru. Jadi Everson dan Emmer tahun 82, Emmer lagi kan, dia menyarankan prosedur berikut ini untuk dilakukan guru pada saat pertama kali masuk kelas. Yang pertama, guru membicarakan tentang aturan kelas. Jadi jangan langsung nerangin materi ya. Harus ada kontrak kuliah, bicara aturan-aturan di dalam kelasnya, seperti itu dulu. Kemudian beritahukan tata cara dalam kelas secara sistematis mungkin. Jadi kalau misalnya mekanisme izin itu harus dijelaskan dengan sangat detail supaya kalau ada pelanggaran itu nanti pemberian hukuman atau pemberian konsekuensinya itu harus jelas gitu, sebab dan musababnya. Kemudian beritahukan prosedur atau tata cara untuk menghadapi aspek khusus dalam kelas sehari-hari. Misalnya ada kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Nah, itu disampaikan sekalian. Misalnya izin itu kan biasanya karena sakit. Terus kalau misalnya ada saudaranya yang meninggal, nah mekanisme izinnya gimana? Kalau sakit kan bukti, kalau dia benar-benar sakit pakai surat dokter. Tapi kalau saudaranya meninggal, masa iya difoto keranda mayatnya, kan nggak mungkin ya kan? Itu harus dipikirkan dan disampaikan di awal ketika pertama kali masuk kelas. Kemudian yang keempat, libatkan anak-anak dalam tugas yang mudah dan pujilah keberhasilan mereka dalam hari-hari pertama sekolah. Tujuannya apa? Kok anak-anak dipuji-puji nanti besar kepala, Pak? Oh, enggak. Jadi ini untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Terlebih untuk materi-materi pelajaran yang sulit atau yang biasa dipersepsi sulit oleh peserta didik. Misalnya apa? Matematika. Belajar matematika pertama-tama sulit atau mudah? Ya awal-awal kasih tambah-tambahan aja dulu, biar mereka tumbuh efikasi dirinya ya, kepercayaan diri bahwa dia mampu belajar matematika. Pengalaman berhasil itu kan namanya, kalau menurut teori Bandura namanya vicarious experience. Nah, pengalaman vicarious, pengalaman yang membuat orang itu jadi yakin kalau dia bisa melakukan pengalaman sejenis atau yang levelnya sedikit di atasnya dari pengalaman yang sudah dia pernah berhasil lakukan gitu. Makanya kasih yang mudah-mudah dulu ya kan. Nanti kalau dia sudah pede baru kasih yang sulit. Awalnya tambah-tambahan, ujung-ujungnya bahas tentang integral. Oke. Yes.
Nomor 5. Gunakan kegiatan itu hanya dengan memusatkan pada seluruh kelompok atau yang memerlukan prosedur secara sederhana. Jadi ini prosedur ini harus dilaksanakan atau disampaikan. Kegiatan-kegiatan 1 sampai 4 ini harus dilaksanakan dengan memusatkan pada kelompok ya. Jadi jangan per individu sih. Jangan per individu. Kalau saran saya dia harus untuk kelompok. Jadi membuat setiap orang itu merasa memiliki aturan-aturan yang sudah dibicarakan tadi, gitu ya. Oke, kedisiplinan. Apa sih kedisiplinan itu? Guru sering menjadikan kedisiplinan ini sebagai kambing hitam dari perilaku siswa yang negatif di dalam kelas. Jadi, kedisiplinan itu adalah suatu latihan batin yang tercermin dalam tingkah laku yang bertujuan agar orang selalu patuh pada peraturan. Kata kuncinya apa? Patuh pada peraturan. Aduh, baterai saya habis. Oke lah, wes, ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Intinya adalah patuh pada peraturan. Aturan sudah dibuat dan supaya dipatuhi bagaimana? Buat peserta didik ini merasa memiliki aturan tersebut. Jadi dia akan sungkan untuk melanggar aturan yang dia sudah miliki atau dia sudah buat sendiri. Jadi libatkan dalam proses pembuatan aturannya. Itu diantara tipsnya. Mungkin ada tipsnya lain, mempertinggi konsekuensinya Pak, supaya mereka takut ya, bisa juga. Tergantung perspektif yang dipakai. Kan tadi perspektif ada humanis, ada behavioral ya. Kalau humanis sih bebas-bebas saja. Seperti saya, bagi yang anggota kelas saya, tidak ada kata terlambat di dalam kelas saya. Sejauh saya masih ada di dalam kelas, kalian masih boleh tanda tangan ya kan. Meskipun saya sudah bilang wassalamualaikum, kita ketemu lagi minggu depan, ada uduk, Pak maaf terlambat, ya sudah tanda tangan lah, sudah saya anggap belajar gitu. Karena saya perspektifnya ada humanisnya dikit. Walaupun di sisi yang lain saya juga menerapkan pengurangan skor untuk beberapa aturan yang dilanggar. Nah, itu perspektifnya jadi behavioral kali itu. Jadi campurannya boleh kan? Boleh. Terus program khusus untuk pengelolaan kelas. Ini adalah program khusus untuk pengelolaan kelas yang bisa diterapkan. Yang pertama, tanggung jawab kelompok. Bagaimana guru menerapkan pengelolaan kelas dengan program tanggung jawab kelompok? Jadi di awal di awal kelas, katakanlah begitu, guru membagi anggota kelas itu menjadi 2. Misalnya si peserta didiknya ada 40, dibagi 20. Setiap kelompok ini kemudian diberi penjelasan bahwa mereka bertanding satu sama lain. Nah, setiap anggota bagi yang menang, guru menjanjikan adanya reward di akhir kelas, di akhir semester. Dikasih reward. Rewardnya dirahasiakan tapi dijamin pasti mereka tertarik. Ya, pikirkan apa yang membuat mereka tertarik kira-kira. Setelah itu, setiap aktivitas yang dilakukan di dalam kelas itu settingnya adalah persaingan antara kedua kelompok ini. Misalnya, terlambat dan tidak terlambat. Guru pengen semuanya tidak terlambat. Maka guru mengatakan, bagi anggota kelompok yang terlambat, maka nilai anggota kelompoknya akan dikurangi 10 poin. Misalnya begitu. Kalau contoh yang lain, kalau ada anggota kelompok dari 2 kelompok ini yang bertanya ketika diberi kesempatan bertanya, maka nilai anggota kelompoknya semua ditambah 10 dan seterusnya. Jadi mereka akan bersaing. Ini menerapkan prinsip fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Itu tanggung jawab kelompok. Terus, program token reinforcement. Token itu apa? Token itu pengganti hadiah. Bukan token listrik ya. Bukan. Itu kan ini rumah kalian kalau bunyi-bunyi berarti tokennya habis gitu kan? Bukan itu. Jadi token reinforcement itu penguat. Token itu pengganti hadiah. Jadi token ini misalnya yang diterapkan di yang banyak menerapkan ini anak TK itu ya. Jadi guru TK mempersiapkan bintang. Bintang ini dikasih kepada peserta didik apabila peserta didik melakukan perilaku positif. Kalau peserta didik melakukan perilaku negatif, dikasih tanda kaki biasanya, kaki warna hitam lagi gitu. Supaya apa? Kaki ini itu mengurangi bintang gitu. Jadi di akhir kelas nanti dikumpulkan jumlah bintangnya berapa, jumlah kakinya berapa. Gitu. Nah, apabila jumlah bintangnya itu lebih banyak dari jumlah kaki, maka bisa ditukar dengan hadiah.
Misalnya 1 bintang bisa ditukar 1 permen, 10 bintang bisa ditukar dengan penggaris yang lucu, 20 bintang bisa ditukar dengan tempat pensil bergambar tayo misalnya gitu. Misalnya. Terus program kontrak. Kontrak itu kan biasanya berisi kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi program kontrak itu ya kira-kira begitu. Pihak pertama itu guru, pihak keduanya itu peserta didiknya. Bikin kesepakatan yang poin-poin kesepakatannya itu benar-benar dibuat secara bersamaan dan disepakati betul-betul antara keduanya. Isinya apa? Isinya tentang aturan-aturan untuk mensukseskan proses belajar mengajar selama 1 semester. Intinya seperti itu. Jadi kalau sudah kontrak itu kan hitam di atas putih ya. Melanggar kontrak nanti ada klausulnya. Klausulnya apa? Misalnya kalau lakukan pelanggaran terhadap komitmen itu bisa dituntut, saling tuntut menuntut begitu kira-kira. Tapi ya nggak sampai ke pengadilan lah ya. Tapi pakai norma sosial yang dibentuk di dalam kelas itu. Gitu. Oke, habis. Ya, seperti itu penjelasan untuk pengelolaan kelas. Saya sengaja menggabungkan penjelasan ini menjadi satu karena kalau di RPS kita sebenarnya itu ada pengelolaan kelas 1 dan 2, tapi saya gabung aja supaya cepat begitu. Jadi satu dan materinya bisa berkesinambungan. Baik, terima kasih sudah menonton. Apabila kalian belum jelas, silakan diputar lagi, dan untuk mendapatkan untuk menghemat kuota kalian bisa menggunakan aplikasi YouTube Go. Kalian download kualitas video yang paling kecil, insya Allah tulisannya akan tetap bisa terbaca, insya Allah. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau ternyata nggak bisa terbaca, ya sudah, kalian download yang versi kualitas terbaiknya. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.